Anehnya apa? Masa orang seperti sehebat itu tidak masuk di dalamnya? Siapa yang tidak kenal beliau, bahkan bukannya beliau, anaknya juga punya peranan penting dalam masa revolusi itu, tiba-tiba kok nggak ada. Lalu dia pakai sumber apa sebagai seorang sejarawan? Dia pakai seleksi apa? Dan stigma yang diberikan bahwa hati-hati dengan dokter dengan anak PKI itu mungkin maksudnya Orde Baru waktu itu supaya saya hancur, supaya mungkin anak-anak saya tidak makan karena pasien tidak ada yang datang dan macam-macam supaya saya stres atau mungkin mati. Jadi kesimpulan saya, kalau gitu PKI itu berpihak pada rakyat tertindas gitu ya. Itu jadi satu kebanggaan juga buat saya. Jangan sampai sejarah kelam kekejaman PKI itu terulang lagi, itu yang pertama. Yang kedua, pegang teguh Pancasila yang bertentangan dengan Pancasila. Apalagi memberi ruang pada PKI. Tidak. Coba saya saja, di bawah banyak yang diisukan, itu Pak Jokowi itu PKI. Banyak yang seperti itu coba. Padahal PKI dibubarkan tuh tahun 65. Saya lahir 61, berarti saya baru umur 3-4 tahun. Masa ada PKI balita? Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Indonesia darurat komunis. Memang mungkin sebagian orang menganggap berlebihan, bukankah ketetapan MPRS nomor 25/MPRS/1966 yang melarang PKI dan komunisme masih berlaku? Demikian juga dengan Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 yang melarang dan mengancam pidana penyebaran komunisme dan penggantian ideologi Pancasila. Masalah yang dihadapi bukanlah ketentuan perundang-undangan, tapi permainan politik yang bergerak di sela-sela peraturan perundang-undangan. Tidak eksplisit, berbenturan, tetapi ada agenda yang mengindikasi bahwa komunisme itu bukan hanya ada, tapi juga berkembang. Kehadiran petinggi Partai Komunis Cina yang bersilaturahmi dengan pimpinan partai politik di Indonesia seperti PDIP, dan terakhir Dubes Xiaoqian ke PKB ternyata direspon konstruktif. Jalinan kerjasama sepertinya terus dibangun. Dalam mengisi sejarah, ternyata PKC di rezim ini sukses bertandang ke Istana Merdeka. Peta jalan atau roadmap pendidikan nasional menghilangkan agama. Peraturan Presiden nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan telah menghilangkan Pancasila dan bahasa Indonesia. Muncullah penista agama seperti Zhang yang ternyata pendukung PKI. Pelantikan Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid ternyata aktivis PRD. Tentu, semua ini bukanlah kebetulan. Apalagi sebelumnya disiapkan intens RUU HIP yang berbau kiri atau komunis. Megawati dan Mendikbud Nadiem membahas pelurusan sejarah tahun 65. Entah apa yang hendak diluruskan. Faktanya PKI melakukan percobaan kudeta berulang kali dan hendak menggantikan Pancasila. Sejarah kejahatan PKI tidak mungkin diluruskan. Memang kenyataannya bengkok dan merongrong ideologi bangsa dan negara. Kini aneh, kamu sejarah Indonesia membuang tokoh pendiri NU, tokoh HMI, dan justru mengangkat tokoh PKI atau komunis. Indonesia benar-benar darurat komunis, pantas untuk disematkan dan diwaspadai. Sayangnya Presiden Jokowi tidak jelas sikap politiknya pada anti PKI atau komunis. Rakyat menunggu sikap tegasnya agar tetap mewaspadai bahaya PKI dan komunisme. Tidak cukup mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada masih melarang penyebaran komunisme atau Marxisme. Di situasi pandemi, resesi dan juga krisis ekonomi, oligarki yang menguat, hukum yang diperalat politik, penistaan agama yang marak, budaya menjilat, serta oposisi yang ditekan dan dihabisi, maka menjadi indikasi bahwa PKI bangkit dan komunisme semakin merambah. Kondisi ini tak bisa dianggap biasa. Ada indikasi kuat dari pertumbuhannya. Jalur budaya adalah sarana versus agama. Parlemen jangan hanya memikirkan kekuasaan sendiri. Rakyat sedang terancam, TNI dan juga umat Islam seharusnya segera melakukan konsolidasi. Karena Indonesia darurat komunis.
Masyarakat pun kembali protes pada Kemendikbud. Jenderal Pemberantas PKI juga tidak masuk dalam kamus sejarah. Masyarakat Mandailing Indonesia yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Mandailing Peduli Identitas atau KMMPI mengapresiasi usaha dan juga ikhtiar pemerintah lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud dalam membentangkan sejarah NKRI dalam sebuah bentuk kamus sejarah. Namun apabila bentangan sejarah tersebut diduga hendak menghilangkan jejak tokoh bangsa yang mempunyai kontribusi besar dalam kelangsungan Republik, maka kamus sejarah tersebut adalah narasi sesat dan juga menyesatkan bagi memori masa kini dan juga masa depan. Demikian yang disampaikan oleh masyarakat Mandailing dalam menyikapi kamus sejarah jilid 1 dan 2 terbitan Kemendikbud Selasa malam 27 April. Rilisnya pun disebarkan KMMPI lewat 3 juru bicaranya, yaitu Syahrir Nasution, Deklarator KMMPI, Imsar Muda Nasution, dan juga Alisati Nasution. KMMPI juga menyampaikan masyarakat Mandailing asal Sumatera Utara memiliki tokoh-tokoh penting yang juga telah berperan penting dalam lintasan sejarah bangsa Indonesia, dan beberapa namanya belum disebutkan secara proporsional di dalam kamus sejarah tersebut, seperti SM Amin Nasution, salah seorang tokoh Sumpah Pemuda 1928, pernah menjadi Gubernur Sumatera Utara dan juga Riau, serta sekarang sudah diangkat menjadi pahlawan nasional. Kemudian ada pula Zulkifli Lubis yang dikenal sebagai Bapak Intelijen karena dianggap sebagai peletak dasar berdirinya Badan Intelijen di Indonesia. Kemudian Jenderal Besar Dr. Haji Abdul Haris Nasution, tokoh pengaman Pancasila, serta penyelamat bangsa dari berbagai macam pemberontakan pada awal masa bangsa ini didirikan. Tokoh penting dalam peristiwa Bandung Lautan Api ketika Sekutu masuk di Indonesia, serta tokoh penting dalam peletak dasar perang gerilya. Jenderal Nasution merupakan kasat yang terlama di Indonesia. Dia merupakan pendiri Divisi Siliwangi, Panglima Pulau Jawa, dan salah satu pencipta perang gerilya kaliber dunia. Dia berperan untuk memberantas pemberontakan PKI di Madiun, RMS, DITI di berbagai daerah, PRRI atau Permesta, dan juga G30S PKI. Sebagai Ketua MPRS, Jenderal Nasution pernah melantik Presiden Soeharto dan mempunyai peran dalam melarang ideologi komunis di Indonesia. Itulah sebabnya kenapa rumah pribadinya dijadikan museum, ujar juru bicara KMMPI dalam rilis mereka. Menurut mereka, jika kriteria pemilihan tokoh sejarah dalam buku Kamus Sejarah Indonesia adalah mereka yang berperan historis dalam pembentukan negara jilid 1 serta pembangunan negara jilid 2, sesungguhnya masih banyak tokoh asal Mandailing yang layak dimasukkan dalam buku tersebut. KMMPI pun siap menyerahkan datanya pada Kemendikbud. Dengan demikian, KMMPI menyayangkan tidak dimasukkannya nama-nama tokoh asal Mandailing ke dalam kamus sejarah yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Dan karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami menyampaikan agar Kemendikbud untuk meminta maaf, menarik segera buku-buku tersebut dari peredaran, serta merevisi buku tersebut sesuai dengan porsi yang seadil-adilnya bagi para pejuang serta tokoh bangsa. Awal mula terbit, kalangan hadirin juga sudah memprotes keras Kamus Sejarah Indonesia yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Buku kamus itu dinilai nyeleneh karena menghilangkan tokoh pendiri NU, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Mereka tersinggung dan meminta Kemendikbud untuk merevisi. Dirjen Kemendikbud Hilmar Farid pun juga sebelumnya mengatakan buku kamus itu sudah ditarik, pihaknya pun siap untuk mereview dan menyempurnakan buku tersebut.